Tahun 2006, majalah Forbes mengumumkan daftar orang terkaya dunia di ranking 35, mengalahkan founder Google, Facebook, dan hampir seluruh Silicon Valley adalah seorang wanita Cina yang bisnisnya sampah. Dia adalah Chang Yin, mengubah 50 juta ton sampah kertas Amerika jadi kerajaan 3,4 miliar US dollar. Gadis desa yang gaji pertamanya cuma $8 per bulan ini sekarang lebih kaya dari Mark Zuckerberg. Tapi inilah yang paling gilanya. Setiap kardus Amazon yang kamu buang, setiap koran bekas yang kamu lempar, Chang Yin sudah hitung profitnya dari 20 tahun yang lalu. Dan dia benar-benar menggali emas dari tempat sampah Amerika. Bagaimana mungkin wanita yang tidak pernah kuliah, tidak bisa coding, dan mulai dengan 500 US dollar di sakunya bisa menjadi orang terkaya ke-35? Mari kita bahas. 1957, di desa kecil Guangdong, Cina, lahir Chang Yin dalam keluarga petani miskin. Ayahnya seorang tentara yang menjadi petani setelah revolusi. Kehidupannya sangat sederhana. Tidak ada listrik, tidak ada air, apalagi pendidikan formal yang layak. Masa kecil Chang Yin bertepatan dengan kultur revolusi, yang dimana periode tersebut paling kelam dalam sejarah Cina modern. Sekolahnya ditutup, buku-buku dibakar, dan jutaan keluarga hidup dalam kemiskinan yang sangat ekstrim. Tapi Chang Yin punya karakter yang sangat berbeda dari teman-temannya. Sementara teman-temannya pasrah dengan nasibnya, dia selalu bertanya, kenapa hidup harus begini? Pasti ada suatu cara untuk berubah. Dan benar saja, di usia 18, Chang Yin kerja di pabrik tekstil lokal. Gajinya saat itu cuma $8 per bulan. Cukup untuk makan, tapi tidak cukup untuk mimpinya. Yang membuatnya lebih frustasi lagi, dia melihat banyak limbah kertas dibuang begitu saja. Kenapa semua ini dibuang? Tanya Chang Yin pada supervisornya. Tidak ada yang mau beli kertas bekas, jawab bosnya. Chang Yin diam, tapi otaknya mulai bekerja. Pada malam hari, Chang Yin belajar akunting sendiri. Tidak ada kursus formal, cuma buku bekas yang dia beli dengan uang tabungannya. Dia yakin untuk berubah harus paham angka dan bisnis. 1985, Chang Yin pindah ke Hong Kong dengan $500 di sakunya. Era reformasi ekonomi Cina baru dimulai, dan Hong Kong jadi gerbang antara Cina dengan dunia saat itu. Di sana, Chang Yin kerja sebagai accounting clerk di perusahaan trading kecil. Gajinya cuma $30 per bulannya, tinggal di kamar sempit yang dibagi dengan 3 orang lain. Tapi di sini Chang Yin melihat sesuatu yang mengubah hidupnya. Ribuan ton kertas bekas dari Amerika dan Eropa dibongkar di pelabuhan Hong Kong. Kertas koran, majalah, kardus, semua dianggap sampah. Chang Yin bertanya pada bos tradingnya, kemana semua kertas ini? Bosnya jawab dengan santai, dijual murah ke Cina untuk didaur ulang. Marginnya sangat tipis, bisnis kotor, tidak ada yang serius. Begitu jawab bosnya. Malam itu pun juga, Chang Yin tidak bisa tidur. Dia hitung-hitung di buku catatan kecilnya. Amerika membuang 50 juta ton kertas paper per tahunnya. Cina butuh kertas untuk packing ekonomi yang sedang booming saat itu. Dia menemukan gap supply dan demand-nya ini besar sekali saat itu. Chang Yin mendapatkan ide yang sangat brilian. Amerika bayar untuk buang sampah kertas, Cina bayar untuk beli kertas baru. Kenapa tidak saya ambil sampah Amerika, kirim ke Cina, ubah jadi kertas baru dan jual lagi ke Amerika? Itu yang ada di otaknya saat itu. Dengan pengetahuan akunting yang terbatas dan bahasa Inggris yang hancur, Chang Yin mulai bikin bisnis plan-nya sendiri. Targetnya adalah jadi perantara terbesar perdagangan kertas bekas Amerika ke Cina. 1990, Chang Yin keluar dari kerjaannya dan membuka perusahaannya sendiri yang bernama Amerika Chungnam. Modal awalnya adalah $3.800 yang berasal dari tabungan pribadinya ditambah pinjaman dari saudaranya. Kantor pertamanya memiliki luas 20 meter persegi di gedung tua Hong Kong. Timnya adalah Chang Yin plus 2 karyawan. Targetnya adalah mengimpor kertas bekas dari Amerika. Nah, masalah pertamanya, Chang Yin tidak kenal siapa-siapa di Amerika. Dengan bahasa Inggris seadanya, dia mulai cold calling perusahaan-perusahaan besar. Titik awalnya adalah sebuah perusahaan packing California setuju jual 500 ton kertas bekas. Harganya hanya $50 per tonnya, lebih murah dari biaya pembuangan mereka. Chang Yin kirim ke pabrik kertas di Guangdong dengan harga $120 per tonnya.
Marginnya adalah $70 per ton. Yang briliannya lagi dari strategi Changyin ini, dia tidak cuma jadi middleman biasa. Dia will entry supply chain dari Amerika ke China. Hasilnya sangat luar biasa. 1995, Amerika Chungnam jadi importir kertas bekas terbesar di dunia. Volumenya adalah 3 juta ton per tahun. Revenue-nya 200 juta US dollar. Tapi Changyin tidak puas cuma jadi trader. Dia punya visi yang jauh lebih besar. Kenapa saya cuma jual bahan baku? Saya harus bikin pabrik sendiri dan kontrol seluruh value chain. Begitu kata Changyin. 1995, Changyin ambil keputusan yang sangat berisiko. Dia menginvestasikan 100 juta US dollar untuk membangun Nine Dragon Paper, pabrik kertas terintegrasi pertama di Cina yang khusus proses kertas bekas Amerika. Nine Dragon berbeda dari pabrik kertas tradisional Cina yang lainnya, yaitu 100% bahan baku dari kertas bekas, automate produk lain dengan kualitas kontrol yang ketat, environmental friendly dengan zero liquid discharge, integritas logistik dari pelabuhan langsung ke pabriknya. Changyin waktu itu berhadapan dengan raksasa global yaitu International Paper dari Amerika, Toro Enso Finlandia, UPM Finlandia, perusahaan dengan sejarah 100 tahun dan teknologi yang paling terdepan. Tapi Changyin punya advantage unik yaitu cost advantage-nya. Tenaga kerja Cina 10 kali lebih murah dari Eropa. Changyin saat itu memiliki strategi yaitu build big, build fast. 1998 sampai 2005, Nine Dragon telah membuka 12 pabrik di seluruh Cina dengan total kapasitasnya yaitu 8 juta ton per tahunnya. Itu membuat mereka menjadi produsen kertas packing terbesar di dunia. Di tahun 2006, Nine Dragon Paper IPO di Hong Kong Stock Exchange. Valuasinya hampir 2,2 miliar US dollar. Changyin saat itu langsung menjadi wanita terkaya di Cina saat itu. Di tahun yang sama, 2006, Changyin masuk Forbes Billionaire List Ranking ke-35, mengalahkan founder Google, Facebook, dan hampir semua tech billionaire Silicon Valley. Di saat itu, media Amerika sangat syok. Bagaimana mungkin wanita Cina yang bisnis sampah kertas lebih kaya dari tech entrepreneur terpintar di Amerika? Yang jauh mencengangkannya lagi, faktanya adalah Nine Dragon mendapatkan pendapatan 3,5 miliar US dollar, sedangkan Facebook saat itu hanya 280 juta US dollar di tahun 2006. Nine Dragon profit marginnya itu 15%, sedangkan startup teknologi itu kebanyakan masih rugi. Nine Dragon mempunyai 20.000 karyawan, sedangkan Google hanya 10.000 karyawan. Dan Nine Dragon memiliki aset real seperti pabrik, mesin, sedangkan tech companies hanya memiliki aset virtual saja. Changyin membuktikan bahwa bisnis tradisional dengan eksekusi yang sempurna bisa mengalahkan bisnis yang glamor dengan hype yang tinggi. Dan real economy lebih sustainable dari virtual economy. Hari ini, Nine Dragon Paper adalah integrated paper manufacturer terbesar Asia dengan 30 lebih pabrik di Cina, Vietnam, dan Amerika. Dan annual capacity-nya adalah 15 juta ton, setara dengan reselling 200 juta pohon per tahunnya. Dan employer-nya sekarang adalah 50.000 orang di 3 negara. Changyin mempunyai sebuah filosofi, yaitu sukses bukan dari seberapa pintar kamu, tapi seberapa persisten kamu. Dan jangan pernah underestimate the power of seeing opportunity di tempat yang orang lain anggap sampah.